Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami keragaman agama dan kebebasan beragama. Yang kedua, mengetahui informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Dan yang terakhir, yang keempat, memahami lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu keragaman agama dan kebebasan agama. Sumber daya alam yang melimpah dan letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi para pedagang internasional. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai agama di Indonesia. Nah, jadi awal mulanya itu para pedagang internasional atau yang dari luar negeri berdagang di Indonesia. Nah, lalu para pedagang itu menyebarkan agamanya di Indonesia. Nah, seperti itu. Kita sudah membahas agama apa saja yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, setiap agama tentunya memiliki kitabnya masing-masing. Misalkan agama Islam mempunyai kitab suci Al-Quran. Agama Kristen dan Katolik sama, kitab sucinya itu Injil atau Alkitab. Lalu ada agama Hindu, kitab sucinya Weda. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Dan yang terakhir, agama Konghucu, kitab sucinya Sisuwujing. Seperti itu. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengetahui informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam penyusunan informasi penting. Nah, lihat di sini ada contohnya ya di halaman 105. Cara membuat peta pikiran. Jadi nanti di tengahnya itu ditulis dulu misalkan gagasan pokoknya apa. Nah, lalu di pinggirnya, di sampingnya atau di bawahnya bisa dibuat gagasan pendukungnya apa saja, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Nah, untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dari teks non-fiksi ya. Langkahnya yaitu membaca teks dengan seksama. Nah, kita harus membaca teks dari awal sampai akhir dengan teliti ya. Jangan sampai dilewat-lewat membacanya. Lalu menentukan topik dari teks. Nah, kita bisa menyimpulkan topik atau judul yang pantas untuk teks tersebut apa, misalnya seperti itu. Lalu mencatat setiap informasi penting yang disampaikan. Nah, apabila ada informasi yang penting, kalian harus mencatatnya seperti itu. Lalu yang terakhir, merangkai ide atau gagasan pokok menjadi paragraf. Nah, tahap di sini yaitu setelah terciptanya ide dan gagasan, dirangkailah menjadi sebuah paragraf. Nah, materi yang terakhir yaitu menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi dua, yaitu ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nah, tentunya kalian juga pasti sudah bisa membedakan ya. Nada tinggi berarti suara kita tinggi, dan nada rendah berarti suara kita rendah, seperti itu.
Nah, di buku ada contoh lagunya Suwe Ora Jamu. Nah, anak bisa berlatih ya di rumah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu yang berasal dari Jawa ya. Nah, anak-anak, mungkin untuk pembelajaran tematik hari ini tidak begitu banyak dan dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.